Oke, baiklah. Untuk hari ini kita akan belajar tentang market strategi. Ada market leader, market challengers, market follower, dan market nicher. Nah, ada 4 bentuk strategi yang menjadi incaran perusahaan. Yang pertama, itu tadi market leader, pemimpin pasar. Itu biasanya menguasai 40% pasar, pangsa pasar ya, 40%. Produk-produknya itu menguasai 40% pasar. Sedangkan market challengers itu adalah penantang pasar. Penantang pasar ini biasanya menguasai 30% pangsa pasar. Yang ketiga, pengikut atau market followers. Ini 20% pangsa pasar. Sedangkan yang terakhir itu adalah market nicer. Itu perelung pasar. Biasanya menguasai pasarnya hanya 10% ke bawah. Nah, demikian. Untuk leader, biasanya ada 3 strategi yang diterapkan. Expand market, protect current share, expand share. Sedangkan yang challenger biasanya memberikan diskon price, barang yang murah, chips, inovasi produk, dan inovasi distribusi. Improve service, peningkatan pengembangan pelayanan. Advertise heavily, proliferate the range, dan reduce cost. Sedangkan yang follower, yang pengikut pasar, ini biasanya berhati-hati terhadap segmen. Dia menggunakan R&D, terus men-challenge conventional wisdom. Sedangkan perelung pasar, dia harus pintar-pintar bagaimana dia bisa naik ke follower, dari follower dia naik ke challenger, dari challenger barulah dia bisa menjadi leader. Ini kita satu persatu untuk market leader. Karakteristiknya seperti yang udah dibilang tadi, memiliki pangsa pasar terbesar, biasanya 40%-an dalam pasar produk yang relevan. Jadi seperti perusahaan Unilever, dia pangsa pasarnya shampoo, itu 40% Unilever shampoo-nya menguasai pasar. Untuk merek lain, merek Wings atau merek yang sebagainya, shampoo hanya di bawah 40%-an. Terus yang kedua, itu lebih unggul dari perusahaan lain dalam hal pengenalan produk baru, perubahan harga, cakupan saluran distribusi, dan intensitas promosi. Yang ketiga, merupakan pusat orientasi para pesaing. Biasanya dia sering diserang produknya, sering ditiru, dan dijauhi produknya. Diciptakan yang lebih bagus lagi dari yang dia ciptakan. Tindakan-tindakan yang harus ditempuh untuk menjadi pemimpin pasar, yang pertama itu mengembangkan pasar secara keseluruhan. Antara lain, mencari pemakai baru, mencari kegunaan yang baru, penggunaannya yang lebih banyak atau yang lebih sering dipakai orang, mencari atau memperluas wilayah pemasaran. Kalau mencari pemakai baru, otomatis beriringan dengan mencari kegunaan baru. Kalau zaman dulu semuanya pakainya sampo, sabun, untuk nyuci piring, untuk nyuci baju, untuk mandi, sama-sama memakai sabun batangan. Nah, cari kegunaan yang baru lagi. Dipisah, sabun cuci piring sendiri, cuci baju sendiri, cuci tangan sendiri, cuci rambut sendiri. Jadi sampo ada, sabun cuci piring ada, untuk cuci baju juga ada. Nah, di sampo juga bisa dicari lagi, di R&D lagi, di research lagi, di development lagi. Dari sampo untuk cowok, sampo untuk cewek. Nah, di sampo untuk cewek nanti berapa lama kemudian diciptain lagi untuk yang sampo wangi-wangian segala macem lah, apalah, untuk yang kecantikan segala macam, itu tinggal dicari lagi, diversifikasi kembali. Dan selanjutnya. Nah, makin lama produk akan semakin
banyak dan fungsinya semakin spesifik. Yang kedua ini melindungi pangsa pasar. Yang pertama, pertahanan posisi defense. Ini mempertahankan atau menjaga posisi produk di sekitar daerah kekuasaan kita. Contohnya, sekarang Coca-Cola itu walaupun menguasai hampir setengah pasar minuman ringan di dunia, mereka telah membeli perusahaan sari buah. Mizon kan? Itu Danone. Sama. Dan mereka melakukan diversifikasi ke peralatan penyulingan air dan plastik. Flanking defense atau bertahan ke samping. Mempertahankan dan melindungi bagian yang lemah dari posisi kita saat ini. Contohnya apa? Untuk mengantisipasi munculnya fast food atau pasar swalayan terkemuka di Jakarta, menambah pilihan dengan makanan beku dan makanan langsung jadi. Toko-toko menghadapi diskon dengan mempromosikan makanan-makanan yang generik seperti Fresh Market, Family Mart, dan kawan-kawannya. Yang ketiga, pertahanan aktif mendahului, preventive defense. Ini biasanya menyerang lawan sebelum lawan tersebut menyerang. Caranya melakukan perang gerilya, menghantam satu pesaing di satu tempat, yang lain di tempat yang lain, sehingga yang kita serang itu bingung. Kita sebenarnya mau ngapain? Produk kita ini mau ngapain sekarang? Seperti membanjiri pasar yang dilakukan Seiko dengan 2.300 model jam tangannya yang lebih dijual di seluruh dunia. Jadi seperti Seiko, Alba, saingannya apa? Jam itu. Dia bombardir dengan model-model yang banyak. Jadi lawannya jadi pusing kan. Ini kita mau ngadapin yang mana? Sedangkan Seiko harganya lumayan murah jika dibandingkan dengan Daniel Wellington, Rolex, dan sebagainya. Nah, itu juga yang ditarget oleh Seiko. Serangan harga terus menerus. Jadi sudah dia banjiri, dia langsung serang, harganya lebih murah. Yang keempatnya ini pertahanan pembalasan, counter offensive defense. Melakukan serangan balasan terhadap tindakan pesaing. Biasanya pemimpin pasar tidak dapat tinggal diam. Dia akan melakukan promosi yang besar-besaran, melakukan peningkatan produk, atau masuk ke daerah penjualan. Kopiko dulu diserang sama permen Kino. Otomatis Kopiko langsung mengiklankan produknya. Padahal dia udah pemimpin di pasar permen untuk kopi. Tapi kalau misalnya dia diserang-serang berarti otomatis kembali untuk melakukan promosi. Yang kelima, pertahanan bergerak, mobile defense. Memperluas daerah penjualan yang ada di masa depan dapat dipakai sebagai basis penyerangan atau pertahanan. Perluasan ini tidak hanya dengan menambah merek, tetapi dengan inovasi di perluasan pasar dan diversifikasi pasar. Seperti tadi, shampoo. Jadi ada untuk cowok, ada untuk cewek. Untuk cowok bagian ini ada, bagian ini ada. Untuk yang cewek, untuk shampoo kecantikan, untuk shampoo yang pakai hijab, sekarang kan banyak. Bisa diambil contohnya. Nah, contoh yang lainnya ini perusahaan minyak yang berubah menjadi perusahaan energi terbarukan. Ada dulunya dia produksi minyak, sekarang produksinya ke gas atau ke tenaga nuklir. Pertahanan kontrak mundur. Melepaskan daerah yang tidak menghasilkan keuntungan dan mempertahankan daerah yang menguntungkan. Ini otomatis udah pasti dilakukan. Contohnya, Sanken mengurangi jumlah model lemarinya. Lemari es ya, dari 10 ke 3. Tapi dia menghasilkan 85% penjualannya.
Jadi yang 15% itu dengan mengurangi produksi 7 model hanya berkurang 15%, tapi mempertahankan yang ketiganya, tiga model yang paling laris dan bisa dijual untuk di daerah-daerah yang menguntungkan. GM-nya menstandarisasi mesinnya dengan menawarkan lebih sedikit pilihan. Jadi semua standar sama. Cara yang ketiga adalah memperluas pangsa pasar. Ini cara yang paling lazim dilakukan. Ya, emang pasti berpengaruh terhadap laba. Karena pangsa pasar lebih gede, penjualan pasti lebih besar. Pangsa pasar yang lebih tinggi akan menghasilkan laba yang lebih tinggi jika diperlukan dua syarat. Yang pertamanya, biaya per unit produknya turun dengan naiknya pangsa pasar. Otomatis kita kalau menciptakan suatu produk, kita memproduksi, otomatis makin banyak kita produksi, biaya-biayanya makin sedikit karena ada namanya biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetapnya seperti mesin, kita butuhnya berapa? 3 mesin bisa menghasilkan 3.000 produk. Kalau kita hanya produksi 2.000 aja, otomatis yang 1.000 produk tidak kepakai. Jadi biayanya jadi naik. Nah, yang kedua ini produknya harus bermutu tinggi dan memperoleh kesempatan memasang harga yang lebih tinggi. Tiga kelompok yang dapat dijadikan fokus dan tumpuan utama untuk memenangkan persaingan. Yang pertama, keunggulan operasional. Menjadi pemimpin dalam aspek kualitas, aspek harga, dan aspek kemudahan jangkauan. Yang kedua, kepemimpinan produk. Suatu perusahaan perlu secara terus-menerus melakukan pengembangan dan inovasi produk jasa yang dihasilkan. Jadi, tidak hanya kualitas, harga, atau kemudahan jangkauan pelayanan, tetapi otomatis produknya harus bisa beda dari produk-produk saingan. Jadi dengan produk yang lebih bagus, produk yang lebih inovatif, produk yang lebih canggih dengan harga yang lebih murah. Tipe strategi yang kedua adalah market challengers, penantang pasar. Jenis-jenis perusahaan yang akan kita serang biasanya dalam posisi ini kan 30% ya. Kita pasti ingin menjadi pemimpin pasar, pemimpin di industri yang kita jalanin. Nah, yang pertama itu perusahaannya biasanya pemimpin besar yang kita serang. Yang kedua, perusahaan yang setara atau sebanding, yang tidak berjalan dengan normal maupun ada kekurangan dana. Jadi sama-sama penantang pasar, tapi mereka terseok-seok. Misalnya mereka kekurangan dana, perusahaan-perusahaannya biasanya yang baru muncul dan baru diminati oleh pasar. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan kecil, lokal, dan regional yang tidak berjalan dengan baik dan kekurangan dana. Biasanya perusahaan yang baru muncul ya, yang perusahaan-perusahaan lokal. Seperti contohnya kalau di dunia HP itu Advance dan kawan-kawannya. Kalau perusahaan yang sebanding, misalnya kita perusahaannya apa? Perusahaannya Oppo, berarti saingan kita Vivo dan kawan-kawannya, Realme segala macam. Nah, kalau yang pemimpin pasar kan masih iPhone, Huawei sama Samsung. Jadi yang kita serang 3 itu. Perusahaan yang dominan, perusahaan yang setara dengan kita, dan kita bisa harus serang juga perusahaan yang di bawah kita. Jadi semua perusahaan kita serang. Ini strategi-strateginya. Ada namanya frontal attack, flank attack, encirclement attack, bypass attack, dan guerrilla attack. Kita bahas satu per satu. Serangan dari depan, frontal attack. Biasanya kita harus ungguli produk dari pemimpin pasar. Pasar yang dominan, saingan kita. Seperti yang tadi, Samsung maupun Apple. Yang kedua, serangan menyamping, flank attack. Kita menyerang kelemahan perusahaan pemimpin pasar. Kalau kita mau nyerang iPhone, kita harus serang di sisi harga. Karena iPhone terkenal dengan harganya yang mahal, tapi dengan keamanan yang mutakhir.
Sedangkan Samsung harganya masih terjangkau, tapi keamanannya masih kalah dibandingin Apple. Jadi yang kita serang itu kelemahan-kelemahan perusahaan yang dominan. Terus yang ketiga, serangan mengepung, encirclement attack. Penyerangan besar-besaran terhadap produk pemimpin pasar yang dominan itu ya, hingga konsumen tidak bisa menolak produk dari pesaing, dari kita. Jadi kita bombardir semuanya. Kita ciptain keamanan yang tinggi dan harga yang murah. Pasti semuanya pasar pasti memilih produk kita. Terus serangan lintas, bypass attack. Serangan yang tidak langsung mengarah pada pemimpin pasar. Yang kelima, serangan gerilya. Menyerang dengan cara yang tidak sehat. Ini kita jelasin satu persatu. Serangan dari depan. Serangan penantang yang mengarahkan kekuatannya tepat berhadapan dengan lawan. Jadi frontal ya. Contohnya apa? Rokok nomor 1. Misalnya kita di pemimpin sekarang kan di Samsu 2, 3, 4. Kita ciptakan rokok nomor 1. Motonya apa? Kalau bisa nomor 1, buat apa nomor 2, 3, dan 4. Jadi kita langsung serang mereknya. Terus hal ini akan berhasil apabila dilakukan dengan cara perusahaan mempunyai kekuatan yang dapat diandalkan, baik manusia maupun produk itu sendiri. Yang kedua, perusahaan menyerang penanam modal besar pada penelitian untuk menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah, sehingga dapat menetapkan harga yang lebih murah. Jadi selain kita menyerang mereknya, kita serang harganya juga. Jadi frontal, langsung menjelek-jelekan di depan saingan kita. Selanjutnya serangan menyamping atau flank attack. Menyerang di bagian titik lemah pesaing. Ada 2 caranya. Serangan geografis adalah serangan yang ditujukan pada daerah-daerah pemasaran di mana pesaing tidak menangani dengan baik. Contohnya, pesaing APL, Agung Podomoro Land. Citra Land memilih memperkuat pemasaran di kota-kota kecil atau pelosok, sedangkan APL dia di kota-kota gede. Jadi CL kita lihat di Citra Land, Agung Podomoro Land, Agung Podomoro Group. Terus penutupan segmen pasar, artinya memasukkan segmen pasar yang belum dimasuki market leader. Contohnya produsen mobil Jepang memilih melayani pasar mobil yang hemat bensin. Kalau mobil-mobil canggih biasanya boros bensinnya. Yang selanjutnya serangan mengepung atau encirclement attack. Mengepung pesaing dengan serangan besar-besaran terhadap berbagai segmen, sehingga musuh harus melindungi mukanya, rusuknya, dan belakangnya. Syaratnya penyerang memiliki sumber daya yang lebih baik dan percaya bahwa pengepungan akan meningkatkan semangat musuh. Tadi udah saya bilang, contohnya seperti Seiko di pasar jam tangan, menggambarkan serangan mengepung ya. Dia meluaskan distribusinya di setiap pasar jam tangan, membanjiri pasar dengan banyak modelnya yang terus berganti. Coba Anda searching, pasti di market-market, di pasar-pasar, merek Seiko, model-modelnya itu pasti ribuan. Bandingin dengan Rolex, bandingin dengan Daniel Wellington, bandingin dengan jam-jam yang mahal-mahal lainnya. Mereka cukup produksi beberapa model tapi harganya mahal. Harganya mahal, sedikit, dan produksinya terbatas. Kalau mau seperti demikian, emang harus lebih ada diferensiasi, bukan diversifikasi. Mainnya di mana dulu? Serangan lintas, bypass attack, serangan dengan mendahului, merupakan serangan yang paling tidak langsung dengan mengabaikan musuh dan menyerang pasar yang lebih mudah. Ada 3 caranya. Caranya diversifikasi produk yang tidak berkaitan, diversifikasi ke pasar geografis yang baru, beralih ke
teknologi baru untuk mengganti produk yang sudah ada. Contohnya apa? Contohnya itu Nintendo dengan video gamenya. Dulu Nintendo paling laris. Tetapi sejak muncul Sony yang menciptakan PlayStation, dominasi Nintendo jadi kebablasan. Dan sampai sekarang yang ada Sony, Nintendo udah kemana-mana. Serangan guerrilla attack, merupakan alternatif lain untuk penyerangan, terutama jika keuntungannya lemah. Melakukan serangan kecil di daerah musuh dan akhirnya mendapat tempat permanen. Biasanya dilakukan oleh perusahaan kecil terhadap perusahaan besar. Contohnya Bayer yang duluan menciptakan Autan sebagai lotion anti nyamuk. Terus Sopel bergerilya melawan Autan. Buktinya sekarang Sopel jadi pemimpin pasar di obat anti nyamuk. Oles ya, lotion ya, bukan Baygon. Sopel. Ini untuk yang lotion. Selanjutnya materi kita ke market follower. Sampai di sini cukup dulu market follower, kita lanjutin di sesi berikutnya.